Salam dalam kasih Kristus. Sahabat Rehat, kita diselamatkan karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena baiknya kita, bukan karena salehnya kita. Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Dengan hati yang bersyukur, kita siapkan kehidupan kita untuk menerima sapaan firman Tuhan. Kita sambut firman-Nya. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sobat Rehat, firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 1 sampai 12. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Tema Rehat di hari ini, teguh dalam Kristus. Sobat Rehat, hari ini reformasi gereja berumur 507 tahun. Salah satu alasan hal tersebut terjadi adalah karena ajaran-ajaran gereja pada waktu itu dianggap tidak berdasar pada firman Allah. Salah satunya adalah diterbitkannya surat penghapusan siksa.
indulgensi atau indulgensia. Dalam keyakinan gereja kala itu, indulgensi dapat menghindarkan jiwa orang mati dari api penyucian glosorium. Di mana letak kekeliruan ajaran tersebut? Perikop bacaan kita dapat menjadi salah satu pijakan untuk menemukan kesesatan ajaran kala itu. Setiap sekali setahun, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Gaya 7. Ritual yang dilakukan secara terus-menerus itu menyiratkan penghapusan dosa dan pendamaian dengan Allah tidak akan pernah benar-benar sempurna. Segala usaha yang dilakukan manusia, termasuk indulgensia, untuk menyucikan dirinya dan mendamaikan hubungan yang rusak akibat dosa kepada Allah, tidak akan pernah cukup. Di ayat 11 dan 12, penebusan dan pendamaian dengan Allah sempurna dalam Yesus Kristus, karena hanya Dialah domba yang kudus dan sempurna dari Allah. Pengakuan Gereja Toraja bab 4 di butir 7 juga menyuarakan ajaran tersebut bahwa keselamatan dan kesejahteraan tidak tergantung pada persembahan-persembahan berupa kurban binatang, amal, kebajikan, atau juga kesalehan kita, tetapi semata melalui korban Yesus Kristus. Dengan itu kita tidak akan pernah menoleh ke kanan atau ke kiri untuk menemukan keselamatan. Tidak tergoda dengan tawaran-tawaran lain yang menjanjikan keselamatan di luar Yesus Kristus. Karena semua tawaran lain itu pasti palsu. Karena itu bersyukur atas keselamatan dalam kasih Kristus Yesus, tetap teguh di dalam kasih-Nya. Karena itu kenanglah reformasi gereja dan semakin teguhlah dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur di hari ini dimungkinkan untuk mengalami lawatan firman Tuhan, bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada yang menjaminkan keselamatan. Ajari kami Bapa, dari dalam seluruh keberadaan kehidupan kami, tetap teguh dalam menghidupi iman percaya kami kepadamu. Segala dosa keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus, dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.